Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bisa datang beribadah di minggu pagi hari ini. Sungguh kesempatan yang begitu luar biasa. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau berdoa lebih dahulu. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh Tuhan kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan walaupun hanya via online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Bapa. Bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Sungguh Engkau nyata Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya saat kita mau benar-benar menyembah Tuhan, kita mau datang di hadirat Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau pegang tangan kami Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganmu datang padaku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Kau harapanku Tuhan, harapanku Bapa. Kau yang lihat isi hati kami Tuhan, Kau yang menyelidiki hati kami Bapa. Haleluya. Haleluya.
serulah saudara, sembah Dia, sembahlah kita yang dahsyat. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Kami bersatu hati, naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu dahsyat Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami Tuhan mengangkat tangan Tuhan, menyembah Engkau Yesus, menyerahkan Tuhan segala pergumulan hidup kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Bapak Ibu Saudara, yes Lord, yes Lord. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Beri kebanggaan buat Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya. Yes Lord, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan di ibadah kami Bapa. Kami bersatu hati Tuhan dengan keluarga kami Bapa, dengan pasangan hidup kami Tuhan, dengan anak-anak kami Tuhan. Kami bergandengan tangan Bapa. Sungguh Tuhan kasih-Mu nyata Yesus. Ada kekuatan baru Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan di pagi hari ini Bapa. Energi baru yang Engkau berikan Tuhan. Dan biarkanlah ini Tuhan menjadi pondasi hidup kami Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah Engkau lepaskan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan sungguh kami rasakan Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Ya Bapak Ibu, dirasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita ya. Sungguh saat kita benar-benar menyembah Tuhan, saat kita benar-benar bernyanyi untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, jamahan pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk kita mau pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Amin saudara. Ya, saat kita benar-benar berucap bahwa Tuhan sungguh baik, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk benar-benar menangkap rema yang Tuhan bawakan di pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa lebih dahulu. Sungguh Tuhan, kasih-Mu Tuhan luar biasa boleh kami rasakan Tuhan. Kenikmatan-kenikmatan boleh kami rasakan setiap waktu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, saat kami benar-benar menyembah Engkau Tuhan, saat kami benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan sebagai pondasi dalam hidup kami Yesus, pegangan dalam hidup kami Tuhan, Engkau nyatakan Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka telinga kami membuka hati kami Yesus, untuk dapat Tuhan menangkap setiap rema yang Tuhan taburkan di pagi hari ini Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang akan menjadikan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak pernah ku ragu Tuhan, tidak pernah ku ragu Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai juru selamatku Yesus. Hai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yesus Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya Yesus, Kau sertaku Tuhan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku,
syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Skema ya kaya la ya rase. Iya la ya rama ya la bala 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 bala. Iya kaya la sekaya da 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 da. Iya la ma ya la la se. Iya la ma ya la 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 da 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 da. Iya la sekaya ma ya da 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 da. Iya la bala 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 bala. Sekaya da 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 da. Sekaya da da bala 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 bala. Iya la ma ya la se. Kuasa-Mu nyata Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami mau berseru Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami Yesus. Pengurapan-Mu terjadi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pondasi dalam hidup kami Tuhan. Dalam kondisi saat ini Tuhan, tiada kekhawatiran Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan, Engkau yang menopang hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami mau tangkap setiap rema yang Tuhan berikan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya mau ingatkan janji Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mau saya ingatkan kepada saudara-saudara. Yaitu kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah selalu menyertai saudara. Terus alami dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Nah hari ini saudara, saya sedikit berbeda dalam cara saya berkhotbah. Saya merasa digerakkan untuk kita terlebih dahulu mendapatkan tema khotbah hari ini. Mari kita mau baca tema khotbah hari ini. Katakan sama-sama dengan saya saudara. Kekuatan yang menggerakkan Allah bertindak. Apa reaksi saudara ketika saudara mendengarkan tema ini? Sayangnya saya tidak bisa melihat saudara secara langsung karena kita sedang ibadah online. Tetapi saudara, saya secara pribadi sempat terkejut ketika Tuhan menggerakkan saya memakai tema ini. Mengapa saudara? Kalau saudara bertanya, karena saudara, tema ini bisa menyebabkan ada orang-orang
Mungkin juga di antara saudara saat ini berpikir, wah, kalau gitu ada kekuatan yang lebih hebat dari Allah kita loh. Karena kekuatan ini dikatakan bisa menggerakkan Allah bertindak. Yuk kita lihat sekali lagi saudara, tema khotbah hari ini saudara. Kekuatan yang menggerakkan Allah bertindak. Betul kan saudara? Kalau saudara baca judulnya, seolah-olah ada kekuatan yang bisa menggerakkan Allah bertindak. Tetapi saya percaya saudara, saudara sama dengan saya. Kita yakin Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mempunyai segala kemahaan. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan segala macam yang kita bisa tambahkan. Dan ini berarti saudara, Allah kita tidak tertandingi. Amin saudara. Allah kita tidak ada yang bisa menggerakkan. Nah, tapi kenapa saudara sampai ada tema ini? Tentu ada alasannya. Kita akan baca ayat mas khotbah hari ini saudara, yang menunjukkan alasannya kenapa sampai muncul tema ini. Mari sekarang kita baca ayatnya saudara, boleh baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, dikatakan ada sesuatu di sini yang menyebabkan Allah akan bertindak. Mari kita lihat lagi saudara, sekali lagi. Dikatakan di sini saudara, saya coba membahasakan ayat ini supaya saudara menangkap ada sesuatu yang bisa membuat Allah bertindak. Dikatakan yang pertama, sikap berserah dan percaya kepada Allah itu menggerakkan Ia bertindak. Atau yang kedua, saya membahasakannya saudara, sikap Allah pasti bertindak ketika Ia melihat sebuah sikap berserah dan percaya kepadanya. Amin. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa menangkap ada kekuatan, tapi dalam tanda kutip saudara ya. Ada kekuatan yang menyebabkan Allah tuh bertindak pasti saudara. Yaitu apa saudara? Ternyata itu adalah sebuah sikap. Sebuah sikap yang berserah dan percaya kepadanya. Hari-hari ini Tuhan mau saudara bertindak dalam kehidupan saudara-saudara. Dan saya yakin saudara juga sedang membutuhkan Allah bertindak dalam kehidupan saudara-saudara. Dan ada yang bisa menggerakkan saudara. Dan yang buka rahasianya adalah Allah sendiri. Dia mengatakan sikap berserah dan percaya kepadanya. Firman hari ini akan membahas tentang sikap berserah dan percaya kepadanya. Di mana saudara akan dibagi dalam 2 bagian. Ya, kita lihat sama-sama 2 bagian tersebut saudara. Yang pertama adalah kita mau belajar tindakan-tindakan Tuhan karena sikap berserah dan percaya kepadanya. Kita mau pelajarin apa sih tindakan Tuhan kalau kita berserah dan percaya kepadanya. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, apakah itu sikap berserah dan percaya kepadanya. Saudara, tentu penting saudara mengerti juga. Apa sikap yang benar dari sikap berserah dan percaya? Karena banyak orang Kristen mengatakan, saya udah belajar berserah dan percaya, kok saya nggak alami? Makanya kita mau bahas itu dulu juga, saudara. Tapi pertama-tama, mari kita mau masuk, saudara, dalam bagian yang pertama. Yaitu, kita mau bahas dulu tindakan-tindakan apa yang Tuhan lakukan karena sikap berserah dan percaya kepadanya. Saudara, perhatikan kata-kata mutiara yang ada di PowerPoint ini, saudara. Dikatakan begini, perkenankan Allah bertindak dengan caranya sendiri di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Amin. Saudara, kenapa saya tampilkan kata mutiara ini, saudara? Saya yakin di antara saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, ada di antara saudara yang pernah bertanya gini, rasanya saya sudah berserah dan percaya kepada Dia. Kok saya tidak melihat Tuhan bertindak ya? Saya yakin kata-kata mutiara tadi itu salah satu jawabannya, saudara. Saudara, kita diingatkan, ya, boleh kita lihat sekali lagi, saudara. Diingatkan bahwa kita harus perkenankan Allah bertindak dengan caranya sendiri. Saudara, seringkali kita tidak mendapatkan atau melihat Allah bertindak. Sebetulnya bukan Allah tidak bertindak, saudara. Tapi karena kita mau Allah melakukan seperti yang kita mau. Dan itu yang tidak mungkin Tuhan kerjakan, saudara. Walaupun mungkin saudara pernah ngalami,
Saya mau Tuhan lakukan ini, benar terbukti Tuhan lakukan. Ya, itu pas apa yang saudara mau sesuai dengan kehendaknya. Tapi saudara, dalam Allah bertindak, sekali lagi, ia hanya bertindak sesuai dengan rancangannya yang sempurna. Jadi saudara, kalau kelihatannya Allah tidak bertindak, itu bukan karena Allah tidak bertindak, saudara. Tetapi karena Allah hanya bertindak sesuai dengan yang Dia tetapkan atau rancangkan, bukan seperti yang saudara mau. Makanya yuk siapkan hati. Saudara harus menemukan apa sih tindakan Tuhan, saudara. Nah, kita akan bahas, saudara, ada 3 tindakan utama. Kalau kita berserah dan percaya kepadanya, ada 3 tindakan utama, saudara. Dan mari kita mau pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan baca terlebih dahulu ayat ini, saudara. Boleh baca sama-sama dengan saya, saudara? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, saudara akan bilang begini, kok saya tidak melihat ada sikap berserah ya dalam ayat ini? Saya baca nggak ada loh sama sekali. Dan saya setuju dengan saudara, kalau secara tersurat tidak ada kata berserah. Tapi kalau secara tersirat, jelas ada kata berserah. Mari kita perhatikan sekali lagi ya. Kita mau lihat sekali lagi ayat ini, saudara. Coba perhatikan 2 hal. Yang pertama di ayat 5, yang kedua di ayat 6. Yang pertama perhatikan ayat 5 bagian B, dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seseorang yang berserah kepada Tuhan, dia tidak akan bersandar atau mengandalkan pengertiannya sendiri. Dan yang kedua dikatakan ayat ke-6 bagian A, akuilah Dia dalam segala lakumu. Seseorang yang berserah sama Tuhan, dia rindu. Dalam tingkah lakunya, orang-orang melihat Tuhan dalam kehidupan dia. Jadi saudara, sebetulnya sangat jelas sekali. Dalam ayat ini ada sikap berserah. Dan kita mau lihat sekarang juga dari ayat ini, saudara, apa yang menjadi tindakan Tuhan kalau kita berserah. Yang pertama, mari kita boleh katakan sama-sama, saudara, saya percaya tindakan yang pertama adalah, katakan sama-sama dengan saya, menuntunmu. Ya, ulangi sekali lagi, saudara, menuntunmu. Perhatikan kata-kata mutiara dulu, saudara, terlebih dahulu. Kamu berjalan ke arah yang tepat apabila kamu berjalan bersama Allah. Amin. Saudara, percayalah, kalau saudara mau dituntun Tuhan, jalan saudara pasti ke arah yang tepat. Karena Yesus pernah mengatakan, saudara, dalam sebuah ayat yang terkenal, yang saya tidak akan baca, dikatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara mau dituntun Tuhan, saudara pasti menemukan jalan. Kalau saudara mau tuntun Tuhan, saudara pasti temukan kebenaran. Kalau saudara mau tuntun Tuhan, saudara temukan kehidupan. Saya mau bagikan kesaksian saya pribadi bahwa saya alami ini, saudara. Pertama-tama saya betul alami Tuhan berikan jalan, saudara. Saya sudah alami, saudara, bukan sekali. Mungkin 3 atau 4 kali, saudara. Saya tuh terburu-buru ke satu tempat dan kebanyakan ke mall, saudara. Mau ketemu seseorang dan saya udah terlambat. Saudara, saya ingat, saya berdoa gini, Tuhan, tolong, saya udah terlambat. Saya perlu segera temukan tempat parkir. Tiba-tiba saya digerakkan belok satu lorong. Padahal saya lihat lorong itu penuh mobilnya, saudara. Tapi begitu saya belok, sebuah mobil keluar. Dan saya bisa langsung parkir. Mungkin saudara bilang kebetulan. Tapi maaf, ini tidak kebetulan, saudara. Kalau kita mau minta Tuhan tuntun kita, bahkan hanya sekedar menemukan tempat parkir pun Dia bantu, saudara. Dan yang kedua dikatakan Dia adalah kebenaran. Kalau saudara dengarkan khotbah saya minggu lalu, saya menyaksikan, saudara. Seringkali, saudara, ketika orang tuh minta nasihat sama saya, sebetulnya saya bahkan nggak tahu mau kasih nasihat apa, saudara. Bahkan sebetulnya, saudara, seringkali saya juga sedang dalam pergumulan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan tuntun saya. Apa yang saya mesti katakan sama Dia? Dan tiba-tiba, saudara, Tuhan ingatkan sebuah ayat kebenaran. Dan waktu saya katakan, saudara, bukan saya dia mengatakan begini, wah tepat sekali, itu jadi jawaban buat saya. 70% dari ayat yang saya dapat itu, saudara, justru juga menjawab kebutuhan saya. Itu membuktikan Tuhan menuntun, saudara.
Dan yang ketiga dikatakan Tuhan tuh menuntun kita. Bukan cuma memberikan jalan. Bukan cuma memberikan kebenaran. Tapi juga memberikan kehidupan, saudara. Nah mungkin saudara bertanya, apa sih kehidupan Pak John? Mari kita baca dulu sebuah ayat, saudara. Kalau kita mengalami kehidupan, artinya kita mengalami ini, saudara. Boleh kita baca sama-sama, saudara? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin, luar biasa, saudara. Saudara, kalau Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Artinya, Tuhan membawa kita kepada hal yang nantinya akan mendatangkan sukacita. Dan saudara, saya alami loh, saudara. Saya mau belajar di saat ini Tuhan, walaupun saya nggak bisa lakukan ini itu, tapi apa hal-hal yang Engkau mau tunjukkan? Yang pertama saya melihat kok, mesbah keluarga terbangun dengan baik. Saya melihat saudara, saya akhirnya bisa lebih rutin berkumpul dengan seluruh keluarga saya. Anak, mantu, cucu saya, saudara. Bahkan akhirnya kita berkomitmen, saudara. Nanti kalau pandemi udah lewat, yuk kita lebih rutin lagi ketemu. Minimal seminggu sekali. Dulu kadang-kadang, saudara, setengah bulan sekali baru kita bisa berkumpul. Sudah lihat kan? Tuhan menuntun lewat kondisi ini. Ada sukacita yang boleh kita alami. Makanya saudara, ayo alami tindakan Tuhan. Dan kalau saudara berserah dan percaya kepadanya, dia pasti bertindak. Yang pertama, dia pasti menuntun saudara. Tapi masih ada dua lagi, saudara. Sekarang kita lihat yang kedua, kita baca terlebih dahulu ayatnya, saudara. Mari baca sama-sama dengan saya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Luar biasa. Saudara, mari kita mau lihat ayat pendek, saudara. Cuma 8 kata saja. Dikatakan kalau kita berserah kepada Tuhan. Menyerahkan perbuatan kita. Menyerahkan apa yang kita mesti kerjakan. Makanya tiap pagi, saudara, mari berdoa seperti ini. Tuhan, tolong sepanjang hari ini, apapun yang saya kerjakan, mampukan saya. Karena saudara, inilah tindakan yang kedua kalau saudara berserah dan percaya kepadanya. Boleh kita katakan sama-sama, saudara? Memampukanmu. Sekali lagi, saudara. Memampukanmu. Dan lihat kata-kata mutiaranya, saudara. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, sebab keajaiban terjadi setiap hari. Amin. Saudara, Tuhan tuh akan bertindak memampukan saudara. Kalau saudara mengambil sikap berserah dan percaya kepadanya. Saudara, kita menyadari dalam kehidupan saudara. Ada banyak hal kita akan mengatakan, saya nggak mampu Tuhan. Saya udah nggak mampu Tuhan. Tapi mari saudara alami. Kalau saudara berserah dan percaya kepada dia, dia akan memampukan saudara. Apalagi saudara, saya tidak mau bosan ingatkan ayat terkenal ini saudara. Karena benar, saya alami dan saya percaya banyak yang sudah alami. Dan biar terus kita alami. Boleh kita baca ayat tersebut saudara? Ayat yang terkenal ini mengatakan apa saudara? Baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin saudara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita berserah, kalau kita percaya kepadanya, Tuhan akan memampukan saudara. Kalau saya boleh saksikan saudara, saya dapat anugerah punya banyak kenalan saudara. Saya katakan kenalan, mungkin mereka belum sampai teman dekat, tapi kenalan. Dan saudara, saat ini banyak mereka datang untuk mengeluh. Ada seorang guru di sebuah desa di Jawa Tengah mengatakan, Pak, mulai April ini saya nggak digaji lagi. Karena anak-anak tidak bayar uang sekolah. Ada juga saudara, pendeta-pendeta gereja kecil di Jakarta loh saudara, bukan di mana-mana. Pak, saya udah begitu berat. Padahal jemaat saya banyak yang perlu ditolong loh. Saya aja perlu ditolong. Ada juga saudara teman saya yang membuat bimbel di sebuah lingkungan pemulung. Mengatakan, ada pemulung-pemulung nggak jauh dari gereja Bapak. Dan mereka tidak punya KTP DKI dan mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang disediakan karena mereka bukan warga DKI. Ada lagi saudara 3 mahasiswa dari 3 provinsi yang berbeda. Mulai mengalami kesulitan membayar uang kuliah karena situasi yang ada mereka hadapi saudara.
Atau ada juga saudara, teman-teman perintis gereja di Batam. Mereka bilang, mereka mau kok melayani orang-orang mereka lain, tapi mereka tidak punya kemampuan. Mereka punya semangat aja. Saudara, ketika saya mendengar semua ini saudara, saya memutuskan berdoa Tuhan mampukan saya. Dan puji Tuhan saudara. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi, tapi juga ada berkat yang Tuhan berikan melalui gereja lokal di mana saya layani, kita gabungkan. Dan saudara, begitu banyak bantuan kita bisa salurkan. Semua yang minta bantuan ini saudara, puji Tuhan bisa dibantu saudara. Bahkan saya sudah menjanjikan putaran yang kedua. Akhir bulan atau awal bulan Juni saudara, kita akan kembali bantu mereka. Saudara, kenapa saya yakin itu? Sederhana. Karena saya percaya Tuhan memampukan saya. Luar biasa Tuhan kita saudara. Tuhan memampukan saya saudara. Makanya saudara alami tindakan Tuhan kalau saudara bersikap berserah dan percaya kepadanya. Yang pertama, menuntun saudara. Yang kedua, memampukan saudara. Dan yang ketiga saudara, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya saudara. Ayat yang sangat terkenal. Katakan sama-sama dengan saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang juga sangat terkenal saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saya yakin ini salah satu yang sering muncul dalam kehidupan kita. Mungkin saudara nggak sadari. Rasa khawatir. Dan saya mau tekankan sekali lagi saudara, rasa khawatir itu normal, tidak dosa. Rasa khawatir itu tidak dosa sekali lagi. Karena kita menyadari ada sesuatu di luar kendali kita. Khawatir itu muncul karena ada sesuatu di luar kendali kita. Dan dari waktu ke waktu kita akan menghadapi saudara. Ada sesuatu di luar kendali kita. Jadi rasa khawatir itu normal saudara. Tapi yang Tuhan tidak mau rasa khawatir itu menjadi kekhawatiran. Artinya sudah betul-betul menguasai kita. Sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai saudara saya pernah lihat sendiri orang yang seperti mengalami sesak napas saudara. Sampai dia merasa khawatirnya itu sudah siap menghancurkan dia saudara. Dan kita tadi melihat ayatnya saudara mengatakan kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tindakan yang ketiga Tuhan akan nyatakan. Apakah itu saudara? Mari kita katakan sama-sama. Memeliharamu. Sekali lagi katakan sama-sama. Memeliharamu. Perhatikan gambar yang saya tampilkan saudara. Ini saya alami secara pribadi. Ya saudara, ini mujizat di Kana. Air berubah menjadi anggur. Mereka sebetulnya hanya beranggur. Tapi mereka cuma bukan saya mendapatkan anggur saudara. Mendapatkan anggur yang terbaik. Nah saudara, mari kita alami Tuhan memelihara kita saudara. Tuhan kalau memelihara kita, dia tidak pernah gagal. Tapi saya mau ingatkan saudara, kalau Tuhan memelihara, bukan berarti semuanya lancar. Ketika menyiapkan khotbah ini saudara, saya teringat sebuah lagu yang mengatakan begini. Awalnya mengatakan begini, ku tahu Bapa peliharaku. Saudara, kalau kita tahu Bapa pelihara kita, tapi ref lagu ini mengatakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau Tuhan memelihara kita, bukan semuanya lancar, tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Sebelum kita masuki poin yang terakhir, yang saya hanya singgung secara cepat, saya mau berikan sebuah kesaksian lagi. Ini kesaksian yang sudah lama, saudara. Saya pernah cerita tapi sudah lama sekali juga. Saudara, saya pernah mengalami bagaimana betul Tuhan memelihara saya. Waktu saya kuliah, saudara, di Amerika. Yang kedua kali saya balik bersama dengan istri. Ya, saya baru menikah, saya kembali kuliah di sana, dan kami sempat beli mobil yang sederhana, saudara. Sudah 8 tahun usianya, kondisinya agak kurang baik. Nah, saudara, satu saat waktu liburan kami mengadakan perjalanan. Tapi karena masih mau menghemat ya, sebagai mahasiswa, saudara. Jadi, saudara, kami paksa perjalanan yang sebetulnya 8 jam. Ya, 2 hari kami berjalan-jalan, tapi nginep cuma semalam. Hari pertama berangkat malam-malam, nyampe pagi langsung jalan-jalan, nginep lagi. Besok kita langsung pulang, saudara. Kita berpikir kita mulai berangkat jam 7 lewat, saudara. Kita berpikir mungkin
Ya jam 3 pagi kita nyampe lah, masih kuat nyetir saudara. Tapi singkat cerita, jam 3 pagi, di mana sekitar 60 km lagi nyampe ke kota tempat kami tinggal, mobilnya mogok di jalan tol saudara. Dan saudara, susah mendapatkan pertolongan, apalagi jam 3 pagi. Saya keluar mobil saudara, saya coba dapat tumpangan, saya mulai begini saudara. Itu hampir 10 menit nggak ada yang mau berhenti, saudara. Mobil-mobil yang lewat, padahal tidak banyak mobil yang lewat, saudara. Singkat cerita, 10 menit kemudian ada yang berhenti, saudara. Terus dia nanya begini, mau kemana? Saya mau minta tolong menemukan telepon umum, karena itu tahun 1988, saudara. Belum ada HP, ya, belum ada handphone, saudara. Jadi mau cari telepon umum, saya bilang saya mau telepon teman saya, ya, untuk tolong jemput saya, tarik mobil saya. Itu teman saya tinggal di Pensacola, saya bilang, tinggal 60 kilo lagi. Terus dia tanya dulu, kamu sama siapa? Saya cuma berdua sama istri saya. Terus dia undang saya masuk, oke deh, masuk. Begitu masuk dia ngomong begini, saudara. Kalau ke Pensacola, mendingan saya anterin kamu aja. Saya tuh mau ke satu kota, tapi lewatin kota Pensacola. Saya drop kamu di rumah teman kamu. Karena kalau sekarang jam 3 lewat kamu telepon, dia mungkin nggak bangun. Tapi kalau kita nyetir, udah 4:30 kita nyampe, dia sudah bangun barangkali. Luar biasa, saudara. Padahal dia bilang kemudian ya, kita ngobrol-ngobrol, saudara. Ternyata dia seorang anak Tuhan, dia seorang penyanyi Kristen, yang diundang pelayanan ke satu kota yang masih 1 jam lagi dari kota tempat saya tinggal, saudara. Dia bilang, tadi sebetulnya saya nggak mau berhenti. Karena tengah malam gini saya cuma sama istri dan 2 anak kecil, yang baru berumur sekitar 5 tahun sama 3 tahun, saudara. Saya takut, orang jahat jangan-jangan. Tapi dia berhenti karena dia merasa Tuhan menggerakkan untuk menolong saya. Dan saudara, dia anterin saya. Dan yang lebih luar biasa, sebelum turun, dia memberikan 2 album dia, saudara. 2 kaset, itu model kaset, dia berikan album, saudara. Katanya, ini boleh jadi berkat buat kamu. Tuhan memelihara saya, saudara. Dari saya pikir, nggak ada orang yang mau menolong saya di jalan tol jam 3 lewat pagi, saudara. Ada yang menolong, bahkan nganterin sampai rumah teman saya. Dan benar sampai sana, diketok langsung dia bangun, saudara. Karena sudah jam 4:30 lewat. Kita tidak cepat-cepat nyetirnya, saudara. Jadi nyampe udah 4:30 lewat, saudara. Dan bonus dapat kaset, saudara. Yang saya masih simpen sampai sekarang. Tuhan memelihara kita. Tuhan membuktikan bahwa dia memelihara, saudara. Makanya, mari kita belajar bersikap, berserah, dan percaya padanya. Nah, poin yang terakhir, saudara. Saya mau membahas apakah itu sikap berserah dan percaya kepadanya. Saya tidak akan jelaskan panjang-panjang, saudara. Ya, sebetulnya langsung saya memberikan jawabannya di gambar yang ada di PowerPoint ini. Boleh kita lihat sekali lagi, saudara? Apakah itu sikap berserah dan percaya kepadanya? Saya meminjam dari salah satu kata mutiara. Dikatakan begini, sikap berserah dan percaya kepadanya adalah berserah dirilah kepadanya tanpa syarat. Amin. Saudara, orang yang berserah dan percaya kepadanya sangat penting berserah kepada Tuhan tanpa syarat. Saudara, hari-hari ini kita tuh belum sungguh-sungguh berserah sama Tuhan kalau kita berserah seperti begini. Dan saya lihat banyak orang Kristen melakukan. Tuhan, saya berdoa kepadamu, minta pertolonganmu ya Tuhan. Kalau Tuhan tolong, saya akan berikan persembahan ini. Saya akan lakukan pelayanan ini. Tapi saudara, tidak jarang tambahkan juga. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, saya nggak mau pelayanan. Bahkan saya nggak mau ibadah lagi. Saudara, berserah harus begini, saudara. Kita melihat kepada Allah bahwa dia sanggup menolong kita. Tapi ingat, saudara, jangan memberikan syarat. Termasuk juga mengatur seperti apa Tuhan menolong kita. Saya selalu diberkati dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Saya mau menceritakan sebagai penutup khotbah saya. Saudara tahu sama-sama dengan saya, Sadrak, Mesak, Abednego, minimal sebagian besar saudara tahu, adalah 3 pemuda yang bekerja kepada Raja Babel sebagai tawanan atau buangan. Saudara, waktu itu Raja Babel menetapkan bahwa semua rakyatnya harus menyembah kepada patung yang dia dirikan. Gak boleh berdoa kepada yang lain. Tapi singkat cerita, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau melakukannya. Karena dia tetap mau menyembah kepada Allah yang benar. Dan hukumannya serius, saudara. Kalau saudara tahu cerita ini, orang yang tidak mau menyembah hanya kepada patung yang dibuat sang raja, akan dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup di dapur api.
Dan ketika Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah, bahkan raja saking marahnya, dia panaskan apinya 7 kali lipat kalau saudara baca kisahnya di kitab Daniel, saudara. Sampai orang penjaga-penjaga tentara yang mau masukkan mereka terbakar waktu mereka dimasukkan di dapur api. Tapi sebelum masuk saudara dapur api, dia bicara gini. Karena raja kasih kesempatan. Kalau kamu mau menyembah kepada patung ini, saya batalkan kamu masuk ke dapur api. Dia bilang begini, Raja, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Tapi sekalipun Allah tidak menolong kami, tetap kami hanya mau menyembah kepada Allah kami. Tidak akan menyembah kepada patung yang raja dirikan. Nah, itu sikap berserah, saudara. Berserah itu harus, ya karena kita percaya dia sanggup menolong kita. Karena gini saudara, saya mau tutup dengan sebuah kata-kata mutiara yang Tuhan berikan sama saya. Dengarkan dengan baik saudara. Tuhan tidak selalu melakukan seperti yang kita mau dalam menolong kita. Tetapi Ia pasti mau menolong kita tepat pada waktunya. Dengarkan sekali lagi saudara. Tuhan tidak selalu melakukan seperti yang kita mau dalam menolong kita. Tuhan tidak selalu melakukan yang kita mau dalam menolong kita. Tetapi Ia pasti mau menolong kita tepat pada waktunya. Mari berserah dan percaya padanya. Mari datang berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Jangan dengan syarat. Bilang karena saya percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong saya. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Supaya saudara belajar berserah. Apalagi ini minggu atau bulan saudara. Kita sedang membangun suka bersaksi. Kalau saudara alami berserah dan melihat Allah bertindak, akan jadi kesaksian loh buat orang lain. Orang akan bilang, wih luar biasa Allah kamu. Dan saudara bisa menjadi saksi Tuhan di sana. Tapi sebelum kita berdoa, mari dengarkan terlebih dahulu pujian dari tim puji sembah kita. Mari kita mau berdoa, saudara. Satukan hati dengan saya. Tuhan Yesus, ajar kami menyadari, kalau kami punya sikap berserah dan percaya kepada Engkau, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang membuat kami menyaksikan bahwa sungguh Engkau bertindak. Sungguh Engkau akan menuntun kami. Sungguh Engkau akan memampukan kami. Dan sungguh Engkau akan memelihara kami. Ajar kami terus berserah kepada Engkau tanpa syarat. Kami berserah karena kami percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak pernah gagal menolong kami. Dan sekalipun Engkau tidak melakukan seperti yang kami mau, atau tidak melakukan pada waktu yang kami mau, kami percaya Engkau pasti menolong kami tepat pada waktumu. Kami mau berdoa buat jemaat-jemaatmu yang sedang bergumul membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka berserah kepada Engkau, biarlah mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan nyata. Dan bahkan tindakan Allah yang mereka alami, membuat mereka boleh menjadi jemaat yang punya kesaksian bahwa Allah yang mereka sembah hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus, hamba menaikkan semua doa ini. Hi disciples, welcome home.
Walaupun sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi percayalah hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Info pertama, untuk memudahkan kita semua dalam mendapatkan info, marilah simpan nomor hotline WhatsApp di sisi Taman Surya yang baru pada nomor 0813 8964 1130. Anda dapat memperoleh banyak informasi seputar DCC pada nomor hotline tersebut. Atau Anda juga dapat follow akun Instagram DCC Taman Surya di @DCC-Taman-Surya. Info kedua, Lead Night Online akan diadakan pada 18 Mei 2020 pada jam 19.30. Link Lead Night akan di-share melalui WhatsApp atau media sosial DCC Taman Surya. Info ketiga, berikut adalah foto-foto gerakan membagi kasih yang dilakukan oleh DCC Taman Surya pada bulan April. Info keempat, berikut adalah jadwal pembacaan ayat The Journey DCC Taman Surya selama seminggu ke depan, dimulai dari Ibrani pasal 7-8 pada hari Senin, dan ditutup pada 1 Petrus pasal 1-2 pada hari Minggu. Sekian info kita pada minggu ini. God bless. Selamat pagi Bapak Ibu. Setelah kita mendengar khotbah dari hambanya dan kita memegang janji-janji Tuhan, maka berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku. Saya teringat di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Suatu hari ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan berkata, untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus mengasihi sesamamu manusia dan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi untuk membenarkan ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan, siapakah sebenarnya sesama manusia itu? Dan Tuhan berkata, sesama manusia itu adalah orang yang suka menolong. Tuhan memberikan ilustrasi kepada ahli Taurat itu dan ternyata di dalam ilustrasi itu hanya orang Samaria yang menolong orang yang dirampok oleh penyamun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengasihi sesama manusia dengan cara menolong. Hari ini Tuhan membuka pintu kesempatan untuk menolong orang-orang yang berkesusahan dengan membagi kasih. Dialah yang akan memperoleh kerajaan sorga. Dialah yang akan dikenan Tuhan, yaitu orang Samaria yang baik hati. Tuhan amat terkesan dengan orang Samaria ini, karena dia tidak memandang suku, bangsa, dan ras. Dan semua orang yang menderita ditolong oleh orang Samaria ini. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa di sorga, kami sekali lagi mau berdoa bagi bangsa, bagi masyarakat Indonesia, bagi gereja, bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah. Kami rindu Bapa, mereka semua mendapat perlindungan dari kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka dilalui dari
musibah virus ini. Bapa, kami berdoa Bapa buat mereka yang sudah terjangkit, kiranya kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka, mengampuni mereka Bapa, bahkan mereka dapat bekerja hidup sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat dokter, buat perawat, buat tim medis, buat seluruh garda terdepan Bapa. Kiranya Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dana-dana yang dibutuhkan buat pengobatan orang-orang yang kami kasih, Engkau sediakan Bapa. Bantuan makanan bagi kalangan bawah, Engkau sediakan Bapa. Jauhkan dari kerusuhan, pemberontakan Bapa, agar Indonesia tetap maju, agar Indonesia tetap makmur Bapa. Kiranya kasih sayang Bapa mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter, perawat, tim medis. Berkati mereka Bapa, jaga dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini hingga selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.